Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alpira, NIM 120222172 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat. Dalam program ini saya mengambil materi fisika mengenai energi kinetik dan energi potensial dengan rumus energi kinetik adalah energi gerak, energi yang dimiliki benda atau objek karena gerakannya. Rumus energi kinetik dinotasikan dengan EK sama dengan 1/2M dikali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik benda, M sama dengan massa benda, V sama dengan kecepatan benda. Energi potensial, saat benda bergerak, dapat dikatakan benda memiliki energi kinetik, akan tetapi benda juga kemungkinan memiliki energi potensial. Rumus dari energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial benda, G sama dengan kecepatan gravitasi, H sama dengan ketinggian benda. Di program kedua, saya mengambil dari bidang studi kimia dengan materi tentang kalor jenis. Rumus dari kalor jenis adalah C sama dengan Q per M dikali T2 dikurang T1. Dengan C adalah kalor jenis, Q adalah banyaknya kalor yang dilepaskan atau diterima, M adalah massa benda yang menerima ataupun melepas kalor, dan T adalah suhu. Tujuan dari program ini yaitu mengetahui nilai kalor jenis dengan variabel dalam rumus yang nilainya akan diinputkan oleh user. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Pertama, di sini ada program pertama dari flowchart. Pertama, main. Di sini saya sudah mengionisasikan integer jumlah dan pilihan, lalu menampilkan data rumus yang bisa dihitung di program ini. Yang pertama itu ada rumus energi kinetik, yang kedua ada rumus energi potensial, lalu masukkan pilihan 1 atau 2. Kemudian di-input pilihan rumus tersebut. Di sini ada konsep dari percambangan. Jika pilihan 1, maka akan ke sebelah kanan dengan rumus energi kinetik. Masukkan jumlah data yang diinginkan, lalu input jumlah data yang ingin dihitung. Kemudian di sini kita membuat variabel untuk perhitungan massa, kecepatan, dan bentuk array. Lalu di sini ada konsep dari perulangan untuk memasukkan data ke array. Integer i sama dengan 0 sampai jumlah. Di sini masukkan nilai massa, lalu input nilai massa, kemudian inputlah nilai untuk kecepatan. Di sini kita membuat rumus perhitungan energi kinetik, lalu akan menampilkan hasil dari perhitungan yang kita inginkan di energi kinetik. Maka jika hasilnya sudah keluar, akan berulang ke awal lagi. Jika pilihannya bukan 1, maka akan ke sebelah kiri dengan rumus energi potensial, masukkan jumlah data, lalu input jumlah, kemudian kita membuat variabel perhitungan massa, gravitasi, ketinggian, dan energi kinetik dalam bentuk array. Kemudian di sini ada konsep perulangan untuk memasukkan data ke array. Integer i sama dengan 0 sampai jumlah. Kemudian di sini kita masukkan nilai massa yang diinginkan, lalu input nilai untuk massanya tadi. Kemudian kita masukkan nilai gravitasi, kita input untuk nilai gravitasinya, lalu masukkan nilai ketinggian, kemudian input untuk nilai ketinggian. Setelah itu perhitungan rumus energi potensial yaitu EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kemudian akan menampilkan hasil perhitungan energi potensial yang kita inginkan. Lalu akan kembali lagi ke awal. Di sini saya akan masuk ke logaritma yang kedua. Pertama ini ada main, terus kita deklarasi variabel. Di sini in, n, dan i. Inisiasi variabel
untuk banyak perhitungan dengan nama n, lalu kita string hitung. Di sini inisiasi variabel untuk memasukkan tipe data kata pada satu perulangan. Kemudian di sini ada float suhu sama dengan 0, lalu hasil sama dengan 0. Ini inisiasi variabel untuk menampung perhitungan dari suhu dengan nama variabel suhu dan variabel hasil untuk menampung hasil perhitungan. Kemudian di sini ada do perulangan untuk melakukan banyaknya perhitungan sesuai yang diinginkan. Kemudian input banyak perhitungan, masukkan banyaknya perhitungan. Lalu input n maksudnya memasukkan jumlah banyak data yang ingin diinputkan. Kemudian tipe data float berikut agar dapat menginputkan atau mengutputkan bilangan desimal. Tipe float qn, mn, t1n, dan t2n ini menginisiasi variabel q dalam bentuk array untuk deklarasi kalor pada rumus kalor jenis, variabel m ini dalam bentuk array untuk deklarasi massa pada rumus kalor jenis. Kemudian t1n dan t2n ini menginisiasi variabel t1 dalam bentuk array untuk deklarasi suhu awal sesuai rumus. Kemudian menginisiasi variabel T2 dalam bentuk array untuk deklarasi suhu akhir sesuai rumus. Nah, di sini ada bentuk konsep dari perulangan untuk input dan menghitung kalor jenis sesuai indeks array dan banyak data. Nah, kemudian di sini ada output, masukkan nilai Q, kemudian input Q, I, memasukkan nilai Q atau kalor sesuai indeks array pada perulangan, kemudian masukkan nilai M, lalu input MI, memasukkan nilai M atau massa sesuai indeks array pada perulangan. Kemudian di sini memasukkan nilai T1, lalu input T1, memasukkan nilai T1 atau sesuai suhu awal sesuai indeks array pada perulangan, kemudian masukkan nilai T2, di input T2i atau memasukkan nilai T2 atau suhu akhir sesuai indeks pada perulangan. Nah, di sini menghitung suhu sama dengan T2 dikurang T1. Di sini memasukkan nilai suhu dengan perhitungan T2 per suhu akhir dikurang dengan T1 per suhu awal sesuai dengan array pada perulangan. Kemudian di sini kita akan menghitung hasil memasukkan nilai Q per kalor jenis sesuai rumus. Nah, di sini kita akan mengoutput atau menampilkan hasil dari nilai kalor jenis untuk mengeluarkan output hasilnya. Nah, lalu jika kita ingin mengulang kembali program tersebut, maka akan keluar sebuah output apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi. Nah, di sini akan ada input hitung, kemudian di sini jika kita menjawab Y, maka program akan menjalankan perhitungan kembali. Tetapi jika kita memilih N, maka program akan berhenti. Nah, selanjutnya kita masuk ke program CPP. Nah, di sini untuk dev C++ program pertama, ini include-nya ada 5 macam. 5 macam ini adalah library atau alat yang dibutuhin untuk menjalankan program tersebut. Nah, pertama ini kita memasukkan in-main. Di sini membuat variabel untuk jumlah data yang akan dihitung dan pilihan untuk rumus yang ingin dihitung, in jumlah dan pilihan. Terus di sini menampilkan daftar rumus yang bisa dihitung di program ini. Ini ada beberapa opsi. Yang pertama ini ada rumus energi kinetik, lalu rumus energi potensial, dan masukkan pilihan 1 atau 2. Kemudian di input untuk pilihan rumus. Nah, di sini ada if pilihan. Untuk jika memilih pilihan 1, program akan menjalankan rumus energi kinetik.
yang ada di bagian kanan, dan jika memilih 2, maka program akan menjalankan rumus energi potensial. Jadi ini if untuk pilihan 1, kita masukkan jumlah data, kemudian kita input jumlah data yang ingin dihitung, lalu buat variasi untuk melakukan perhitungan massa, kecepatan, dan energi kinetik dalam bentuk array. Ini kita masukin. Nah, kemudian kita melakukan perulangan untuk memasukkan data ke array integer i, lalu semua data di sini diambil berdasarkan indeks array ke i. Nah, kita masukkan output data ke berapa, lalu masukkan nilai massanya. Kemudian input nilai untuk massa. Nah, masukkan nilai dari kecepatan, lalu inputan nilai untuk kecepatan tadi. Di sini kecepatan atau dilambangkan dengan i. Terus perhitungan rumus energi kinetik, EK sama dengan 0,5 dikali massa dikali kecepatan dikali 2. Lalu menampilkan hasil dari perhitungan energi kinetik. Nah, lalu di sini kita masukkan jumlah data, kemudian inputan jumlah data yang ingin dihitung. Lalu buat variabel untuk perhitungan massa, gravitasi, ketinggian, dan EK dalam bentuk array. Nah, kemudian di sini kita melakukan perulangan untuk memasukkan data ke array integer i. Kemudian di sini semua data di sini diambil berdasarkan indeks array ke i. Kemudian input nilai untuk massa. Di sini masukkan nilai gravitasi. Lalu input untuk nilai gravitasi, masukkan nilai ketinggian. Kemudian kita inputkan untuk nilai ketinggian. Di sini memasukkan ketinggian. Lalu perhitungan rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kemudian menampilkan hasil dari perhitungan energi potensial. Di sini ada include stream. Ini untuk menjalankan atau alat untuk menjalankan program. Nah, di sini ada inline, ada integer in. Di sini inisiasi variabel untuk banyak perhitungan dengan nama n. Lalu ada string hitung. Di sini inisiasi variabel untuk memasukkan tipe data kata pada saat perulangan. Kemudian ada float suhu. Nah, float suhu sama dengan 0 ini dan hasil sama dengan 0. Ini inisiasi variabel untuk menampilkan perhitungan dari suhu dengan nama variabel suhu dan variabel hasil untuk menampung hasil perhitungan. Kemudian ini ada do. Do ini untuk perulangan untuk melakukan banyak perhitungan sesuai yang diinginkan. Kemudian ada out, program menghitung kalor jenis. Kemudian ada memasukkan banyaknya perhitungan. Kemudian di sini ada cnn. Ini memasukkan jumlah banyak data yang ingin diinputkan. Kemudian di sini ada tipe data float variabel berikut agar dapat menginputkan atau mengoutputkan bilangan desimal. Nah, float qnmn ini T1 dan T2 menginisiasi variabel key dalam bentuk array untuk deklarasi kalor pada rumus kalor jenis. Variabel m ini dalam bentuk array untuk deklarasi massa pada rumus kalor jenis. Kemudian menginisiasi T1 dalam bentuk array untuk deklarasi suhu awal, dan ada variabel T2 dalam bentuk array untuk deklarasi suhu akhir sesuai rumus. Nah, di sini ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Nah, ini perulangan agar dapat memasukkan banyak data sesuai indeks array dan banyaknya data. Nah, kemudian ada code masukkan nilai key, terus ada sin key i, ada code masukkan nilai m, ada sin mi, ada code masukkan nilai t1, ada sin t1 dikali i, ada code masukkan nilai t2, ada sin t2 i. Nah, kemudian di sini
sin T2I ini memasukkan nilai T2 atau suhu akhir sesuai dengan indeks array pada perulangan. Sama kayak sin Q1 ini memasukkan nilai Q atau color sesuai indeks array pada perulangan. Terus yang MI ini itu memasukkan nilai M atau massa sesuai indeks massa array pada perulangan. Kemudian ada sin T1I ini memasukkan nilai T1 atau suhu awal sesuai indeks array pada perulangan. Nah, di sini ada suhu sama dengan T2 kali I dikurang T1I. Nah, di sini memasukkan nilai suhu dengan perhitungan T2 per suhu akhir dikurang T1 per suhu awal sesuai dengan array pada perulangan. Kemudian di sini ada hasil QI per MI dikali suhu. Nah, di sini memasukkan nilai Q per kalor jenis sesuai rumus. Kemudian kita code nilai kalor jenis untuk mengeluarkan output hasil. Nah, kemudian di sini akan ada code pertanyaan apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi. Pilihan opsinya ada Y atau N. Nah, di sini jika sin hitung ini memasukkan kata untuk menentukan apa yang ingin melakukan perulangan lagi atau tidak. Nah, code N. Lalu di sini ada while. Nah, di sini jika Y maka program akan menjalankan perhitungan lagi, jika tidak program akan berhenti. Selesai. Baiklah, selesai saya menjelaskan tentang program ini. Selanjutnya kita akan mencoba demorannya. Di sini saya misalkan memilih angka 1, yaitu rumus dari energi kinetik. Maka di sini akan masukkan jumlah data yang diinginkan, misalnya 2. Lalu data ke-1 masukkan nilai massanya 4, nilai kecepatannya saya masukkan contohnya 3. Kemudian akan keluar dari energi kinetiknya yaitu 12. Selanjutnya ini data yang kedua, masukkan nilai massanya 4, lalu masukkan nilai kecepatan 2. Kemudian di sini keluar nilai dari energi kinetiknya yaitu 8. Selesai pada program pertama, kita coba demoran pada program kedua. Ini adalah program menghitung kalor jenis. Kita contohkan masukkan banyaknya perhitungan 2. Kemudian masukkan nilai Q 3, nilai M 1, masukkan nilai T1-nya 4, T2-nya 5. Selanjutnya di sini akan keluar nilai kalor jenis yaitu 3 joule. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nilai Q kembali karena tadi kita meminta banyaknya perhitungan itu 2 kali. Nanti di sini dia akan melakukan perulangan, dia akan menanyakan untuk kita memasukkan nilai Q 3, 4, 2, 4. Nah, keluar di sini adalah nilai kalor jenis yaitu 0,375 joule. Berarti program ini berhasil. Sekian dari program penjelasan tugas besar PKS yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.